Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahro Tunisa, program studi PG PAUD semester 1, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melaksanakan tugas mengenai wawancara pendapat masyarakat terhadap kekerasan seksual anak. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Yanatul Mustafida atau Kak Ana. Kak Ana, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimanakah pendapat Kak Ana mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak usia dini? Menurut saya kekerasan pada anak itu sangat berdampak negatif bagi korban karena akan menimbulkan rasa trauma yang berat. Makanya itu perlu penegakan hukum yang tegas bagi pelaku biar nggak ada lagi kekerasan seksual. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara Kak Ana untuk menjaga anak terhindar dari kekerasan seksual ini? Memberikan edukasi kepada anak tentang bagian-bagian sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Terus deketin anak kepada kita gitu biar selalu terbuka sama kita gitu. Untuk jenis kekerasan yang Kak Ana ketahui itu apa saja ya? Ada kekerasan seksual sama kekerasan fisik. Baik, selanjutnya saya akan meminta izin untuk memberi sedikit edukasi terhadap Kak Ana ya. Baik, karena di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi, dan 80% sampai 90% pelaku kekerasan anak adalah orang yang terdekat atau orang yang dikenal oleh anak. Dan jenis-jenis kekerasan pada anak itu ada 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran terhadap anak. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Di sini kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Contohnya itu membanting, menampar, membenturkan kepala anak, atau menggigit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Contohnya itu sering mengkritik anak, meremehkan, membentak, mempermalukan anak di depan orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual ini dilakukan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Penjelasannya sudah ada pada pasal 8 Undang-Undang PKDRT. Contoh kekerasan seksual ini adalah tubuh anak diraba-raba, diperkosa, disodomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kekerasan atau penelantaran. Di sini penyebab kekerasan pada anak itu adalah dipicu oleh beberapa faktor seperti pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya, menderita penyakit fisik atau mental, atau depresi, gangguan stres pasca trauma, mengalami krisis keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan anak, kemiskinan, atau penyalahgunaan zat. Dan cara melindungi anak dari kekerasan itu ada beberapa di sini. Yang pertama, membangun komunikasi dengan anak. Yang kedua, ajarkan anak untuk tidak ada orang lain yang boleh menyentuh bagian pribadi. Jika ada yang melakukan perbuatan tersebut, jelaskan kepada anak bahwa itu salah, melecehkan, dan melanggar hukum. Beranikan dan bangun kepercayaan diri anak untuk menolak dan lari jika ada orang yang menyentuh bagian tubuh pribadi anak. Dan yang terakhir adalah orang tua tidak meninggalkan anak usia dininya sendiri. Baik Kak Ana, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pendapatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.